Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 582 Putra Kaisar Bela Diri. Awalnya, Chu Feng sudah bisa merasakan aura mengerikan di balik pintu besar itu. Aura itu membuat Chu Feng merasa takut dari lubuk hatinya, membuatnya enggan mendekati pintu besar yang penuh rantai itu. Meskipun ruang World Spirit adalah wilayahnya, dia tidak berani. Kala itu, Chu Feng bahkan mengira ia dapat secara bertahap menahan aura itu seiring dengan meningkatnya kekuatannya, membuatnya berani mendekati pintu itu, bahkan membuka pintu itu dan mengendalikan keberadaan di baliknya. Namun, ia menyadari bahwa ia salah. Semakin kuat kekuatannya, semakin ia merasakan kekuatan luar biasa dari keberadaan itu. Jika pintu itu tidak ada, ia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi. Khususnya, sekarang, ketika benda di dalam menghantam pintu besar, dengan tujuan menghancurkan formasi roh, itulah pertama kalinya Chu Feng merasakan bahaya. Itu karena kekuatan mengerikan itu benar-benar terlalu mengerikan. Meskipun Chu Feng belum menghadapinya secara langsung, dia sudah sangat merasakan betapa kuatnya keberadaan di balik pintu besar itu. Kekuatannya bagaikan samudera luas yang tak berujung. Dan Chu Feng sendiri di sisi lain, tak lebih dari setitik debu kecil yang mengambang di langit. Jadi, ketika dia membandingkan dirinya dengan keberadaan besar di dalam pintu, itu adalah perbedaan antara setitik debu dan lautan. Jika benda di dalam tiba-tiba merusak ikatan formasi roh, maka Chu Feng pasti akan mati. Itu hanyalah roh dunia dari dunia roh Asura yang memiliki sifat gila dan penuh kebencian. Karena segel pada pintu ini khusus untuk roh dunia dari dunia roh Asura, saya yakin itu dari dunia roh Asura. Mengenai kultivasinya, aku tidak dapat memastikannya sebelumnya, tetapi melihat kekuatan yang digunakannya untuk menghancurkan formasi roh tadi, tampaknya itu jauh lebih kuat dari dugaanku. Egi tersenyum manis dan berkata, "Tepatnya di alam mana itu?" Chu Feng bertanya dengan gelisah. "Menurut tingkat kultivasi yang kamu miliki di sini, sangat minim, kurasa itu bisa dihitung sebagai Martial Emperor." Egi tersenyum, meremehkan arti penting dari kata-katanya. "Apa? Kaisar bela diri?" Mendengar dua kata, Kaisar bela diri, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang, wajahnya tercengang. Sebenarnya ada seorang Kaisar bela diri yang terkunci di dalam ruang roh dunianya sendiri. Itu agak mengejutkan, terutama karena Chu Feng pergi ke makam kekaisaran dan mengalami kekuatan kekaisaran. Setiap kali dia memikirkan fakta bahwa selalu ada seorang Kaisar bela diri di ruang roh dunianya, dia benar-benar tidak punya pilihan selain tercengang. Apa yang perlu ditakutkan? Orang ini tidak terkunci di ruang roh duniamu selama 1 atau 2 hari. Kalau dia bisa kabur, dia pasti sudah kabur. Bagaimana mungkin dia bisa membiarkan anak laki-laki sepertimu terus hidup santai? Kau perlu tahu bahwa kebenciannya sangat kuat. Aku yakin dia sudah membencimu sampai ke tulang, dan jika dia berhasil lolos, hal pertama yang akan dilakukannya adalah mengulitimu, meminum darahmu, dan mengambil nyawamu. Hehe. Egi tersenyum aneh, membuat Chu Feng takut. Aku tidak takut, hanya terkejut. Terkejut karena seorang Martial Emperor dipenjara di ruang World Spiritku. Chu Feng menggelengkan kepalanya, tetapi dengan sangat cepat, sebuah pikiran muncul, dan dia bertanya, "Egi, apakah ini berarti kau juga seorang Martial Emperor? Dan bukankah orang yang menyegel kalian berdua di ruang World Spiritku juga seorang Martial Emperor?" Melihat reaksi Chu Feng yang tercengang dan terdiam, Egi tidak dapat menahan diri untuk merapikan rok dan rambutnya, lalu berkata dengan sangat senang, "Secara akurat, itu benar. Kultivasi saya saat itu, menurut peringkat kultivasi Anda di sini, memang setingkat Kaisar bela diri, tidak seperti orang di sana yang hanya bisa dihitung sebagai Kaisar bela diri. Adapun orang yang menyegel kultivasiku di sini tanpa sepengetahuanku, aku khawatir aku tidak bisa yakin dengan kultivasinya." Asteris Gul pada saat itu, Chu Feng menelan ludah dengan kuat, lalu berkata, "Astaga. Kau ternyata seorang Martial Emperor." Meskipun ia sudah menebaknya, ketika Egi secara pribadi mengakui kultivasinya, Chu Feng masih cukup terkejut. Dasar bocah, sikap macam apa ini? Apa aku tidak terlihat seperti seorang Martial Emperor? Aku bahkan akan memberitahumu ini, aku bukan hanya seorang Martial Emperor. Aku juga seorang iblis hebat yang membunuh tanpa berkedip. Bahkan di dunia roh Asuraku, aku adalah eksistensi yang terkenal. Sebaiknya kau tidak membuatku marah." Melihat reaksi Chu Feng yang tidak percaya, Egi cemberut, tampak sangat tidak senang. "Haha, tentu saja tidak. Bagaimana mungkin aku berani meragukan kekuatan Nyonya Ratu?" Melihat Egi marah, Chu Feng buru-buru menggelengkan kepalanya, menyangkal kata-katanya. Namun, dia tidak bisa menahan tawanya. "Kau sialan Chu Feng. Tunggu saja. Pada hari saat aku memulihkan kekuatanku, lihat bagaimana aku akan mengurusmu." Egi menggertakkan giginya karena marah, tetapi terlepas dari ekspresi apapun yang ada di wajahnya yang sangat cantik, itu sangat cantik sehingga tidak tampak serius. Di mata Chu Feng, dia bahkan tampak tidak lain hanyalah imut.
Dan setelah mencoba menghancurkan pintu besar itu 2 kali, roh dunia tingkat kaisar bela diri yang tersegel di balik pintu itu pun menjadi tenang. Adapun mengapa itu terjadi, Egi menjelaskannya sebagai kemungkinan karena Chu Feng berhasil menghubungkan dirinya dengan kekuatan formasi roh berwarna ungu, membuat roh dunia merasakan aroma yang familiar, yang pada gilirannya membuatnya gelisah. Namun, Chu Feng tidak perlu khawatir tentang apapun. Formasi roh di ruang roh dunia sangat kuat. Itu bukan sesuatu yang bisa dihancurkan oleh roh dunia. Adapun alasan mengapa orang yang meletakkan formasi seperti itu menyegel Egi dan roh dunia yang mengerikan di ruang roh dunia Chu Feng, itu sederhana. Jelas, orang itu ingin Chu Feng menggunakan Egi dan World Spirit. Namun, dengan kultivasi Chu Feng saat ini, dia tidak mampu menguasai kekuatan tersebut. Setelah itu, Chu Feng meninggalkan ruang World Spirit. Meskipun ekspresi wajahnya sudah tenang, hatinya masih cukup gembira karena baginya, saat ini, jika dia memikirkan siapa sebenarnya yang menyegel Egi dan World Spirit yang mengerikan di dalam tubuhnya, dia dapat memikirkan ayahnya. Dulu, setelah memastikan bahwa kultivasi Huangfu Haoiwei berada di peringkat Martial King, Chu Feng merasa bahwa ayahnya adalah Martial King yang hebat, tetapi sekarang, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menghancurkan pikiran itu. Ayahnya jelas bukan Martial King. Dia mungkin seorang Martial Emperor, bahkan mungkin lebih kuat. Dan sebagai seorang kultivator yang terus maju sedikit demi sedikit di dunia kultivasi bela diri yang luas, ketika Chu Feng teringat bahwa ayahnya sendiri adalah seorang kaisar bela diri yang perkasa, dia tidak dapat menahan perasaan mendidih darahnya, karena itu jelas merupakan sesuatu yang patut dibanggakan. Ayah, meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi saat itu, aku akan menemukanmu. Aku akan menemukan jawabannya. Sebagai putramu, aku tidak akan mengecewakanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan, dia mengalihkan pandangannya ke monster mengerikan yang berlutut dengan patuh di dekatnya, dan masih memiliki darah yang mengalir deras di sekujur tubuhnya. Asteris ham tiba-tiba, Chu Feng melambaikan lengan bajunya. Kekuatan Spirit Formation berwarna ungu yang terlihat oleh mata telanjang mengalir keluar dari tubuhnya. Setelah itu, jarinya seperti kuas saat menggambar di tanah. Dengan tindakan yang terlatih, Spirit Formation yang agung perlahan-lahan muncul. Chu Feng ingin segera menghancurkan formasi roh yang tersegel di tubuh binatang buas itu. Itu bukan hal yang mudah, tetapi Chu Feng benar-benar yakin dan memiliki keyakinan penuh bahwa ia dapat menghancurkannya dalam waktu singkat. Tidak ada alasan lain selain karena darahnya mendidih. Selama dia mengingat bahwa ayahnya adalah seorang kaisar bela diri, dan bahwa dia adalah putra seorang kaisar bela diri, darahnya benar-benar mendidih dan membara, mendorongnya maju dengan kuat.